Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah jangan bersandar pada manusia. Yesaya 2 ayat 22 firman Allah berkata, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Nasihat Yesaya ini hendak mengingatkan kita semua bahwa manusia itu sungguh terbatas adanya. Oleh sebab itu, jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah bersandar pada manusia. Sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Apa sih embusan nafas? Habis. Kira-kira begitu. Jika kita berharap pada manusia, hanya ada kekecewaan. Tuhan tidak pernah dapat disandingkan dengan siapapun juga. Entah kedudukan atau harta dan kekuasaan yang dimiliki manusia. Mereka tetap tidak lebih dari hembusan nafas. Yang sebentar saja akan berlalu seperti bunga rumput diterbangkan angin. Sedangkan kuasa Tuhan tidak pernah dapat dibatasi oleh apapun juga. Entah itu waktu ataupun kondisi dan situasi. Saat manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi di depannya, Tuhan telah merancangkan segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dalam kehidupan umat manusia. Tentu kita semua yang dikasihinya. Bersandar atau mengandalkan manusia adalah suatu kebodohan. Yeremia 17 ayat ke-5 dan ke-6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat ini adalah gambaran tentang keadaan orang yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak bersandar pada Tuhan, tapi berharap dan mengandalkan manusia. Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Yehuda yang hatinya mulai menjauh dari Tuhan. Nabi Yeremia diperintahkan Tuhan untuk mengingatkan mereka bahwa berhala-berhala itu tidak akan pernah bisa menolong mereka. Karena itu mereka harus kembali ke jalan Tuhan, kembali menyandarkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Dinyatakan bahwa orang yang mengandalkan manusia adalah orang yang terkutuk. Bayangkan saudara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa ternyata kehidupan manusia akan menjadi terkutuk, yaitu ia menjadi seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, dan ia akan tinggal di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Jika, lihat yang pertama, mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri. Artinya, manusia lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikiran, pendapat, prinsip-prinsip, dan cara-cara manusia. Itu jelas tidak berkenan di hadapan Allah. Hatinya menjauh dari Tuhan. Ini yang kedua. Artinya hatinya menjauh itu dalam bahasa Ibrani adalah cu. Artinya hatinya memberontak kepada Tuhan. Orang yang hatinya menjauh dari Tuhan itu artinya orang itu mulai memberontak. Hatinya mulai meninggalkan Tuhan. Hatinya semakin menjauh daripada Tuhan. Sehingga semakin lama semakin tidak peka lagi dengan firman Tuhan. Karena manusia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Maka sebagai akibatnya, lihat, hati manusia semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan melihat, mengenal, mengetahui, dan menguji setiap hati manusia. Dan Tuhan juga menguji setiap batin manusia. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bertobatlah, katakan amin. Manusia hatinya licik. Arti kata licik adalah akop, bahasa Ibraninya. Yang artinya adalah dalam diri manusia, Tuhan melihat banyak kemunafikan, suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, palsu, sombong, ingin menonjol, suka membanggakan diri, dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran. Kemudian manusia hatinya membatu. Apa arti kata membatu? Bahasa Ibraninya adalah anas. Artinya adalah dalam diri manusia Tuhan melihat hatinya itu keras, jahat, keji, gusar, dan sulit untuk disembuhkan. Sehingga pribadinya menjadi lemah, rapuh, murung, dan sedih. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah putus asa. Demikian juga akan terjadi sebaliknya. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita hidup hanya mengandalkan Tuhan saja. Kita baca Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah
Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalaminya datang panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Boleh katakan amin? Wow, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Karena Tuhan berjanji bahwa orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, maka akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Katakan amin. Apa arti kata mengandalkan Tuhan ini? Bahasa aslinya dari Ibrani adalah bata, yang artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Amin. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Bahwa, lihat, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya apa? Artinya kita menjadi pribadi yang selalu melekat kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Sehingga yang menjadi sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Yang menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Dan kita hanya percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab air menggambarkan firman Tuhan. Dan Yesus adalah air kehidupan. Wow, katakan amin. Kemudian ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya kehidupan kita sangat kuat. Memiliki pondasi dan dasar yang sangat kuat. Hanya kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh firman Tuhan. Ada amin. Kemudian ia tidak mengalami panas terik. Artinya apa? Ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan masalah kehidupan, kita tetap teguh. Kita tidak mengeluh dan tidak mudah menyerah. Karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Lalu ia seperti daun yang tetap hijau. Artinya gini, orang yang melihat kehidupan kita adalah kehidupan yang indah, yang menyenangkan, dan yang penuh sukacita. Amin. Jadi gambarannya seperti orang yang sedang melihat pohon yang rimbun, yang hijau, yang indah. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Lalu dikatakan ia tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya kita selalu percayakan janji Tuhan dan jaminan Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita. Sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Lalu ia tidak pernah menghasilkan buah. Wow, ini finalnya. Artinya kehidupan kita menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur dan bersukacita. Sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, bermultiplikasi, dan mengalami buah-buah keberhasilan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi ketika kita lebih mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka janji Tuhan ini terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kita. Katakan amin. Saudara boleh saja meminta pertolongan dan bantuan atau bantuan dari siapapun, bantuan dari manusia. Tapi bukan berarti kita boleh mengandalkan manusia atau bersandar dan berharap penuh kepada manusia. Sebab bagaimanapun manusia tak lebih dari alat yang dipakai oleh Tuhan. Kadangkala Tuhan memakai seseorang atau menggerakkan hati seseorang untuk menolong kita. Karena itu kita harus belajar menghormati, menghargai, dan tidak lupa berterima kasih kepada orang yang menolong kita tentunya. Tetapi kita harus memahami benar bahwa pertolongan dan mujizat bagi kita bukan datang dari manusia, tapi Tuhan yang bekerja di dalamnya. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memperingatkan kita untuk tidak mengandalkan manusia? Karena kekuatan dan kemampuan manusia sangat terbatas, saudara. Dan hati manusia cenderung mudah sekali berubah. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara ingin merasakan kekecewaan itu? Pasti tidak mau kan? Maka berhentilah berharap dan mengandalkan manusia. Karena ketika kita mulai mengandalkan manusia, kita akan sepenuhnya di bawah kendali manusia. Ingat, sumber pertolongan dan sumber keberhasilan kita adalah Tuhan, bukan manusia. So tidak ada pilihan lain selain kita harus terus hidup mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Alkitab menyatakan bahwa orang yang hidup mengandalkan Tuhan adalah orang yang diberkati. Sumber pertolongan dan pengharapan hidup kita adalah Tuhan, bukan manusia. Katakan amin. So jangan pernah bersandar sama manusia, apalagi dukun, orang pintar atau peramal. Ingat, tak seorang pun manusia di dunia ini yang tahu akan apa yang akan terjadi di hari esok atau hal-hal yang terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Manusia hanya bisa memprediksi, mereka-reka, menebak-nebak, memperkirakan atau meramal, tapi tidak tahu secara pasti.
Oleh karena itu, Amsal 27 ayat pertama dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini bisa berubah dalam waktu sekejap saja. Bencana alam, kecelakaan, wabah penyakit, peperangan, krisis, dan sebagainya. Datang tanpa permisi, dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang status, usia, jenis kelamin. Kehidupan manusia yang awalnya tampak tenang-tenang saja, bisa tiba-tiba dibuatnya menjadi porak-poranda. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kekuatannya sangat terbatas. Ini menunjukkan, satu, dua, tiga. Ini menunjukkan bahwa manusia itu kekuatannya sangat terbatas. Ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Saudara, sungguh mengherankan bila ada orang yang percaya kepada dukun, orang pintar atau peramal. Bahkan meminta pertolongan sama dia. Meminta diramal lagi nasibnya. Padahal mereka, mau dukun, mau orang pintar, mau peramal, mereka juga manusia kan? Bahkan mereka tidak tahu apa-apa hari esok. Mereka tidak tahu apa-apa sama sekali. Bahkan masa depannya sendiri saja mereka tidak tahu. Bukankah hal ini adalah hal yang aneh jadinya? Mereka nggak tahu, saudara malah mengandalkan dia, nanya sama dia. Kemudian, saudara, kita belajar lagi, jangan juga bersandar sama hamba-hamba Tuhan. Karena hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu. 2 Petrus 2 ayat pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara, secara luar penampilan para nabi palsu itu sangat meyakinkan. Dan lebih keren lagi, istilah di zaman sekarang ini glamour lah ya. Nah, sehingga banyak orang terkecoh dan masuk dalam perangkapnya. Berbeda dengan Yehezkiel, utusan Tuhan yang benar, yang berpenampilan sangat sederhana. Perlu kita ingat bahwa sebutan hamba Tuhan tidak hanya mengacu pada pendeta atau penginjil loh ya. Tetapi setiap orang percaya adalah hamba-hamba Tuhan yang diutusnya untuk memberitakan Injil, bersaksi, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang krisis ini. Seorang hamba Tuhan yang benar, maka pasti memiliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Fokus pelayanannya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga hati dan pikirannya dipenuhi dengan visi yang datangnya dari Tuhan. Bukan full ambisi atau keinginan pribadinya. Tidak ada tendensi mencari popularitas pribadi. Apalagi memperkaya diri sendiri. Sehingga masalah, penderitaan, ujian, tantangan, dan tekanan, atau bahkan berbagai kesulitan yang ada, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Artinya, rohnya selalu menyala-nyala bagi Tuhan dalam segala keadaan. Sebagai hamba Tuhan yang tidak benar atau palsu, orientasi pelayanannya berfokus pada diri sendiri, mencari pujian dari manusia, bahkan menjadikan pelayanan sebagai ladang bisnis. Sehingga tidak segan-segannya mereka memasang bandrol tinggi alias mematok tarif dengan harga tertentu dan sebagainya. Bahkan disertai request fasilitas terbaik bila diundang untuk melayani. Selain itu, hamba Tuhan yang benar menguasai diri dalam segala hal dan mati terhadap daging. Hamba Tuhan harus berani bertindak tegas terhadap dosa dan tidak lagi berkompromi. Namun masih juga ada hamba Tuhan yang takut menegur atau dengan sengaja bungkam ketika melihat jemaatnya hidup dalam ketidaktaatan. Setelah ditelusuri, ternyata jemaat tersebut adalah orang yang paling berpengaruh, kaya, dan donatur tetap sebuah gereja. Banyak juga hamba Tuhan yang memberikan nubuatan palsu demi kepentingannya sendiri. Saudara harus tahu bahwa setiap nubuatan harus diuji dengan kebenaran Injil. Karena itu, kita harus tekun membaca Alkitab dan terus merenungkan firman Tuhan. Jika tidak, bagaimana kita bisa tahu bahwa nubuatan itu palsu atau tidak? Di 1 Yohanes 4 ayat pertama dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Makanya jangan pernah mau bersandar pada hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan juga manusia. Apalagi dukun, apalagi peramal dan sebagainya itu. Nah, saudara, banyak juga selain itu ya hamba Tuhan juga gak semuanya benar. Makanya intinya adalah tidak bersandar pada manusia, bersandar hanya kepada Tuhan. Katakan amin. So kita harus menaruh harapan hanya pada Tuhan Yesus saja dan tidak berharap kepada manusia. Katakan amin. Karena Tuhan dapat dipercaya. Dalam Ayub 4:2 ayat kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Katakan amin. Saudara, Tuhan adalah penguasa tunggal alam semesta ini. Semua perkara ada di dalam kendali kuasa tangannya yang kuat dan perkasa. So bagi kita sekarang adalah percaya saja kepada Tuhan, Raja di atas segala raja.
Ia telah mengalahkan semuanya bagi kita. Sebab tidak ada yang terlalu sukar baginya dan bagi kita yang percaya. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Maka jangan lagi takut terhadap goncangan-goncangan yang terjadi di dunia ini. Terkhusus apa yang akan terjadi di tahun 2024. Persiapkan dirimu, mau goncangan, mau gempa, mau tsunami, mau air yang naik, meluap dan sebagainya. Kita percaya Tuhan Yesus menyertai setiap kita, orang-orang yang hidup dalam kebenarannya. Katakan amin. Yesaya 58 ke 11 dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu berharaplah kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Bersandarlah hanya kepada Tuhan. Boleh katakan amin? Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur dalam khotbah minggu ini, kami belajar banyak hal tentang hidup yang mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengharapkan sama manusia, hidup bergantung sama manusia. Pada jelas manusia adalah manusia, mereka bukan Tuhan. Mereka begitu mudah, seperti debu yang sebentar juga akan meninggal, bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami sungguh belajar untuk sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Tuhan. Bapa, kami tahu ketika kami bersandar kepada Tuhan, maka ada kekuatan, ada urapan, ada kedahsyatan Allah yang akan dinyatakan dalam segenap kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami. Bapa, terima kasih. Terus Engkau menyertai setiap kami, berikan pengertian-pengertian yang baru. Agar di tahun 2024 kami boleh bangkit dan jadi teranglah. Dan kami percaya lewat kehidupan kami boleh menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah minggu ini secara online. Diberkatilah mereka semua dan terus hidup mereka adalah hidup yang sungguh-sungguh hanya bersandar kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan. Dan hidupnya sungguh diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.